Ciko Putra, NIM 2230304051. Nama saya Yovanda Ageng Pangestu, NIM 2230304056. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM 2230304040. Perkenalkan, nama saya Rosyanda Ramadhani dengan NIM 2230304044. Masjid Raya Limo Kaum ini merupakan salah satu masjid tertua di Sumatera Barat yang diperkirakan telah berusia lebih dari 300 tahun. Berdasarkan catatan sejarah masyarakat pada mulanya, masjid ini tidak berdiri di lokasi saat ini, melainkan di Jorong Balai Batu, dibangun pada abad ke-17 seiring dengan masuknya Islam ke Minangkabau. Ini jauh sebelum Piakat Panjang pada tahun 1833 saat Belanda masuk ke Minangkabau. Masjid ini memiliki corak Minangkabau dengan bentuk atap yang unik antara Hindu, Buddha dengan Islam. Ndak pundak dan jumlah ganjil tipikal atau masjid zaman Madiyah pada tahun 1710. Bangunan masjid dipindahkan ke lokasi saat ini berdiri. Pembangunan didasari hasil musyawarah masyarakat Limo Kaum. Kemudian masjid dibangun dengan sistem gotong royong yang melibatkan berbagai kalangan seperti niniak mama, cadik pandai, serta ahli ulama. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam proses pembangunan Datuk Bandaro Kuniang, Siam Datuk Basa, Ipok Datuk Nan Khotib, dan Mak Jalin Tuanku Amboi. Masjid ini berada di tepat di tengah-tengah nagari Limo Kaum. Masjid ini dibangun dengan menggunakan kayu sebagai konstruksinya, antara satu kayu dengan kayu lainnya. Dihubungkan dengan pasak tiang utama atau tiang maju, terdapat di tengah-tengah masjid. Tiang ini juga melambangkan sebagai tiang puncak pimpinan adat di Lima Kaum, yaitu Datuk Bandaro Kuning. Tiang-tiang lain juga memiliki makna khusus dan masih bersentuhan dengan sejarah pembangunan masjid dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Setiap yang datang ke masjid ini juga dapat menaiki tiang utama hingga ke puncak satu menara masjid. Dari atas menara masjid ini bisa dilihat bentangan alam tanah datar 360 derajat. Sampai saat ini, Masjid Raya Lima Kaum masih dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah 5 waktu. Keberadaan masjid ini tidak hanya sebagai bangunan kuno, melainkan sebagai bukti sejarah dan perjalanan agama Islam di ranah Minangkabau dan khususnya di tanah datar. Saat ini, masjid yang berusia ratusan tahun ini juga telah menjadi salah satu benda cagar budaya dan keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Masjid Raya Lima Kaum didirikan lebih kurang 35 tahun yang lalu. Masjid tersebut masih dipertahankan bentuk asli, hanya beberapa bagian saja yang direnovasi. Dikarenakan usia bangun yang semakin tua, di dalam ruangan utama yang berfungsi sebagai ruang sholat yang utama ditutup dengan triplex, sehingga membentuk segi 8 yang di dalamnya terdapat tangga naik ke bagian puncak yang berbentuk spiral yang melingkar ke arah kiri pada bagian dinding. Mihrab yang telah digantikan dengan keramik meskipun hingga saat ini masih terbuat dari papan, begitu pula dengan tiang. Masih terbuat dari kayu. Di bagian timur sebelah selatan ruangan utama terdapat debong atau bisa disebut dengan tabuik dalam bahasa Minang, yang terbuat dari pohon kelapa dengan diameter dari ujung ke ujung 27-60 cm dan panjang 220 cm di sebelah timur.
Ada bagian depan terdapat serambi berupa ruangan yang tertutup di dinding kaca dengan pondasi terbuka dari beton dan memiliki pintu masuk dari utara dan selatan. Selain sebagai ruang peralihan, serambi itu juga berfungsikan sebagai tempat belajar Al-Quran dan tempat penitipan alas kaki pada bagian dengan 2 jendela. Selain sanggar ruang peralihan serambi, itu juga berfungsikan sebagai tempat belajar Al-Quran dan tempat penitipan alas kaki pada bagian atas serambi. Terdapat menara berupa bangunan berdenah segi 8 dengan 2 jendela kaca di setiap sisinya dan dimahkotai oleh semacam masjid kubah terbentuk susunan buah labu yang mengerucut ke atas di luar masjid. Terdapat ukir-ukiran di dinding masjid dengan seni lukisan. Karya timbul tampak luar kita juga melihat ukiran dari kayu dan bernafaskan nama Allah dan Nabi Muhammad, seakan ini digunakan untuk jalur air yang mengalir dari kolam masjid ini. Masjid ini mengikuti perkembangan zaman, di mana ini juga dilengkapi kode QR. Dalam masjid terdapat ukir-ukiran, kaligrafi, dan kayu yang mempunyai warna dan kesan yang menarik berjalan kita. Ke samping masjid terdapat sebuah kolam berbentuk bundar dan berisi ikan dengan air yang agak kurang jernih, dan terdapat dua buah kuburan di depan masjid tersebut. Masjid ini dilengkapi kamera CCTV dalam dan luar ruangan.